Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai teori humanistik. Penasaran kan? Yuk kita simak videonya. Yang pertama adalah konsep teori belajar humanistik. Konsep teori belajar humanistik yaitu proses memanusiakan manusia yang diharapkan dapat mengaktualisasikan diri, dalam arti manusia dapat menggali kemampuannya. Proses belajar humanistik memusatkan perhatian kepada diri peserta didik. Selain itu, teori ini menekankan pada aspek kognitif dan afektif. Kognitif ialah ilmu pengetahuan, dan afektif ialah nilai dan sikap. Belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dalam proses pembelajaran humanisme harus ada motivasi yang diberikan agar peserta didik dapat terus belajar dengan baik. Motivasi bersumber dari dalam diri siswa maupun guru. Selanjutnya ada prinsip teori humanistik. Yang pertama, manusia memiliki kemampuan alami untuk belajar. Yang kedua, belajar menjadi signifikan apabila memiliki relevansi dengan keperluan mereka. Yang ketiga, belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat, tugas belajar yang mengancam diri akan lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. Yang kelima, bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Lalu yang keenam, belajar yang bermakna jika siswa melakukannya. Yang ketujuh, belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan, belajar yang melibatkan siswa seutuhnya, maka memberikan hasil yang mendalam. Yang kesembilan, kepercayaan pada diri siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. Lalu yang terakhir, belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Selanjutnya ada tokoh-tokoh dari teori humanistik. Yang pertama adalah Abraham Harold Maslow. Lahir pada 1 April 1908, meninggal pada 8 Juni 1970. Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang paling dikenal sebagai salah satu pendiri psikologi humanistik. Maslow menghabiskan masa kecilnya di perpustakaan untuk membaca buku. Lalu ia melanjutkan belajar hukum di City College of New York dan beralih ke University of Wisconsin, di mana ia mengembangkan minat dalam psikologi. Maslow mendapatkan 3 gelar dalam psikologi dari University of Wisconsin. Teori humanistik menurut Abraham Maslow. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarki. Bila seseorang telah dapat memenuhi kebutuhan pertama, maka ia akan beralih memenuhi kebutuhan yang terletak di atasnya dan seterusnya. Maslow berfokus pada individu secara keseluruhan, bukan hanya satu aspek individu. Teori hierarki kebutuhan Maslow bisa dilihat pada piramida di sebelah kanan. Yang paling dasar ialah physiological needs atau kebutuhan fisiologis. Yang kedua, safety needs atau kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga adalah social need atau kebutuhan akan memiliki dan kasih sayang. Lalu yang keempat, esteem need atau kebutuhan akan penghargaan. Hingga yang paling atas adalah self-actualization atau kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya ada Arthur Rackhams, lahir pada 3 Juni 1912, meninggal pada 20 Maret 1999. Ia adalah seorang pendidik atau psikolog yang memulai karir akademis sebagai profesor ilmu biologi dan psikolog di Public School of Alliance. Ia menerima gelar MA dari School Counseling The Ohio State University dan diterima di Doctoral Program in Clinical Psychology.
Lalu ia menyelesaikan gelar doktor pada tahun 1945. Berikut beberapa buku karya Arthur Combs. Yang pertama, Healthy Relationship. Yang kedua, Being and Becoming. Yang ketiga, On Becoming a School Leader. Yang keempat, A Personal Approach to Teaching. Selanjutnya, Myth in Education. Dan yang terakhir adalah Perceptual Psychology. Berikut salah satu buku karya Arthur Combs yang berjudul Being and Becoming. Teori humanistik menurut Arthur Ray Combs. Dikenal dengan meaning, yaitu makna atau arti. Belajar adalah hal yang bisa terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan anak untuk mempelajari materi yang tidak disukai. Munculnya perlawanan adalah bentuk ketidakmampuan seseorang untuk mempelajari hal yang bukan minatnya. Mengarahkan siswa untuk berpikir induktif, pengalaman, serta keaktifan siswa dalam proses belajar. Teori ini cocok untuk diterapkan pada pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Dan yang terakhir, indikator ini dikatakan berhasil apabila siswa merasa senang belajar dan berinisiatif, atau terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Selanjutnya ada Carl Rogers. Lahir pada 8 Januari 1902 dan meninggal pada 4 Februari 1987. Ia adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Berikut penghargaan yang pernah diraih oleh Carl Rogers adalah penghargaan untuk Distinguished Scientific Contribution to Psychology, yang kedua Award for Distinguished Contribution to Applied Psychology as a Professional Practice, lalu yang ketiga Humanist of the Year. Karir ilmiahnya pada bidang psikologi, institusi tempat ia menempuh pendidikan ialah Universitas Ohio State, Universitas Chicago, Universitas Wisconsin. Terinspirasi dari tokoh Otto Rank, Kurt Goldstein, Leta Stater Hollingworth, dan Soren Kierkegaard. Cara belajar menurut Carl Rogers. Belajar yang bermakna apabila melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Sedangkan belajar yang tidak bermakna apabila tidak melibatkan aspek perasaan, tetapi hanya melibatkan aspek pikiran peserta didik. Teori humanistik menurut Carl Rogers. Guru bertindak sebagai fasilitator yang merespon perasaan siswa, menggunakan ide-ide siswa, yang berdialog dan berdiskusi dengan siswa, yang menghargai siswa, yang kesesuaian antara perilaku dan perbuatannya, yang menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa, yang tersenyum pada siswa. Proses belajar menurut teori belajar Carl Rogers. Individu memilih sesuatu untuk dipelajari, mengusahakan proses belajar dengan caranya sendiri, dan menilainya sendiri dengan apakah proses belajarnya berhasil. Lalu orang belajar karena ingin mengetahui dunianya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Semoga bermanfaat.